Di Purwakarta, bagaimana saya dan kawan-kawan para kiai, para ulama di Purwakarta, saudara, melawan habis-habisan agar Purwakarta tidak dijadikan sebagai kota berhala, saudara. Dan saya tidak mau terjadi di Jawa Barat ini, saudara, karena yang bersangkutan pernah mimpin Purwakarta dirubah jadi kota kiai, kota santri, menjadi kota berhala. Nggak boleh Jawa Barat dirubah menjadi provinsi berhala. Betul? Betul, siap robohkan berhala, siap hancurkan berhala, siap sepikan Jawa Barat dari segala berhala. Takbir. Mohon maaf Pak, pakai kendala. Kita kayak ini dari dulu langganan. Naik motor. Iya, langganan. Kita kenal pot. Iya, rakyat. Kita kenal pot, mohon maaf. Luar biasa. Iya, Aduh. Saya terharu. Saya bawa ini loh Pak. Ya. Hanya untuk ngejelasin bahwa saya kenal dengan Bapak, temenan dengan Bapak bukan karena politik. Betul, itu kita budaya. Budaya. Wayang golek. Iya, mulainya bukan dari wayang golek, Pak. Ya, patung-patung. Patung dirobohin. Ya, betul, betul. Lama. Ini masih kecil waktu itu. Kita sudah sahabat sudah lama. Iya. Nggak ada politik. Pak Kobalen tahun berapa? 2011. Ya. Di telepon Pak Hasim persis 2011. 2011. Iya. Jadi waktu patung-patung di Purwakarta dirobohin, saya nggak ada temen, nggak ada yang telepon, nggak ada yang SMS zaman itu. Sedih Pak, hidup ini kok Indonesia ini kayak sendiri gitu loh. Menegakkan nilai-nilai kearifan, ngurus nilai seni tradisi Indonesia, kok pas diginiin pada diem. Pak Dedi berpikir bahwa yang telepon Pak Hashim Muzadi. Iya. Iya. Ya. Pak instruksikan saya, coba cari. Ada namanya satu orang namanya Dedi, katanya Arca Pandawa 5 dirubuhkan. Saya di London. Saya mau Oh, datang. itu apa di London? Saya di London, saya baca Tempo. Di dapur saya di rumah saya di London. Saya telepon dari London. Ini cari ini namanya Dedi Mulyadi Bupati. Oh, Bapak itu di London? Di London. Belum kenal saya? Belum. Sama sekali. Hanya baca majalah Di dong? majalah Tempo. Majalah Tempo. Karena Anda diganggu kelompok Oleh radikal, oknum-oknum yang hancurkan wayang-wayang. Dan saya kan saya penggemar wayang. Oh. Iya, maka saya ini harus dibela ini. Bapak nyuruh ini? Iya. Pak Kobalen? Terus kan saya cari-cari Kang Dedi melalui anggota dewan kita, dapat nomor. Saya hubungi. Anggota Dewan Gerindra lah ya, Iya, waktu itu. Gerindra. Saya Golkar loh. Apa? Kita Iya tidak kan? ada Iya, Pada terus? saat itu Kang Dedi nanya, Pak Hasim Muzadi. Pak, ada saya terima telepon dari Bapak. Iya. Dari Pak Hasim, masih mau Pak jadi? Hasim Muzadi, saya bilang bukan Pak Hasim Joadikusumo, adiknya Pak Prabowo. Berkenan menanyakan lebih details, mau membantu bahkan berkunjung Ke Purwakarta. ke Purwakarta. Setelah beliau pulang, beliau hubungi teman-teman lain. Saya ajak Ketua Umum Pak Padi. Persatuan Pedalaman Persatuan Indonesia. Pedalaman Indonesia. Saya kan ini sudah 25 tahun. Jadi Bapak itu penggemar wayang. Iya, penggemar wayang, ya penggemar budaya Indonesia lah. Ya salah satunya wayang. Iya. Jawa dong Bapak itu. Ya. Jawa Barat. Jawa Barat, Jawa Tengah, ya udahlah, ini Indonesia lah, budaya Nusantara kan. Ya, enggak, artinya dari sisi genetiknya Jawa. Ya. Kan penting Pak. Tidak apa-apa kan? Enggak jauh, enggak penting Pak. Soalnya penegasan. Ini keturunan Majapahit. Iya, keturunan Majapahit. Berarti Saya punya keturunan jadi presiden. Nah, itu nggak usah ke komentar lah. Tapi ya kita kami ini keturunan Majapahit berkawan sama Keturunan Pajajaran. Pajajaran. Jadi saat di Pajajaran nilai-nilai kebudayaannya diruntuhkan, Ya. tiba-tiba yang datang itu Majapahit. Bukan Pajajaran. Tapi kan ini Pak, ini kan bantahan juga karena ini kan ada urusan dengan sekarang saya Pak. Kan Ya. ada tweet tuh teman kita. Ya. Jadi kamu ingat nggak bahwa kamu tuh orang Jawa Barat yang ganggu kamu itu kelompok-kelompok radikal? Ya. Kenapa kamu mendeketin 08? Ya. Loh, saya baru bingung. Aku waktu dihajar kelompok-kelompok radikal yang bantuin 08 keluarganya.
Gitu Pak. Jadi urusannya panjang. 2011. Loh, Bapak turun kan naik bis kan? Iya. Bapak nyari itu apa di depan? Saya turun dari Cerita bus. lucu. Terus saya lihat ada anak muda baju putih, ya kan? Pakai sandal. Nyambut saya. Pakai Terus sandal. ya saya kira ya baju putih. Terus saya bertanya sama anak muda ini, Pak Bupati menunggu ya di dalam ya. Terus anak muda ini bilang enggak, saya bupati. Jadi waktu Pak Hasyim turun dari bus, saya pakai baju putih pangsi lah ya, pakai sendal ya kan. Bupatinya nunggu di dalam ya. Saya bupatinya Pak. Itu sungguh itu. Bapak. Sungguh itu. Ini kan anak muda. Pak Bupati nunggu di dalam ya. Iya. Ini bukan Bupati. Kan selain Bapak Kaget saya. Bupati. Anak muda ini Bupati masih kecil. Selain Bapak konsen bantu saya nyelesain persoalan wayang, Bapak kan juga banyak nyelamatin harta-harta Indonesia yang di luar negeri. Iya. Arca. Dulu kan pernah Bapak nyelamatin Arca itu. Ya? Iya, tapi saya dituduh kan. Oh iya, itu cerita itu penting Pak. Tuh Mbak saya waktu Kita duduk yuk. boleh. Ngopi. Boleh. Kita ngopi. Duduk. Ya. Baiklah. Bapaknya ini. Yang tamu terhormat. Yang Pak Jadi ini udah. Saya di sini. Oh, aduh. Saya di sini. Saya jadi di sini dong. Jadi aku punya perusahaan. Tamu terhormat. Nah, ini kan cerita dulu ya. Mau minum kopi? Teh udah pesen teh tadi Pak. Beritahu dulu Bapak kan pernah nyelamatin Arca yang di Belanda ya Pak? Di waktu itu orang Belanda datang ke saya di London waktu itu Bapak di Belanda. 2007. Saya di London, terus dia bilang bahwa sejumlah arca mau dikirim ke luar negeri. Arcanya Arca apa itu Pak? Arca ada patung-patung, ada patung ini Vishnu ya, Dewa Kan Vishnu. Pandawa 5 waktu itu. Pandawa lima. Arca Pandawa 5. Oh, bukan. Ada Vishnu, Dewa saya Vishnu di atas itu ini apa? Garuda. Bukan Garuda. Ini kerbau atau sapi. Oke, kalau itu Dewa Shiva. Dewa Shiva di atas Sapi. sapi. Ya, itu ada. Terus ada patung-patung itu ya. Ada arca-arca dan sebagainya mau dijual ke asing. Oleh orang Indonesia. Orang Indonesia. Mereka bawa dari mana? Nyuri atau ngambil? Nah ini katanya milik keluarga, pusaka, ya. Waktu itu ya maaf, itu dari salah satu raja Solo. Oh, salah satu keluarganya. Ya, wah ini apa Hanggabe. Hanggabe sekarang kan Pakubuwono ke-13 kan kalau nggak salah. Dijual ke luar negeri. Dia mau jual ke asing, ke luar negeri. Nah, waktu itu dari auction house ya, itu ada terkenal Christie's dan Sotheby's ya, yang auctioneer apa sih, lelang, balai lelang. Lelangnya mana? Belanda. Balai lelang yang di approach itu Christie's. Nah Christie's itu balai lelang Inggris tapi cabangnya di Belanda. Nah yang datang ke saya orang Belanda namanya Hugo Krieger. Dia datang, Mr. Hasyim, ada ini kami dapat informasi bahwa salah satu raja Solo ini mau jual pusakanya ke luar negeri. Dan saya tahu dia bilang saya tahu Anda kan sangat peduli dengan arca ya budaya Indonesia, arca jangan dibawa ke luar negeri, itu harus kita pertahankan di dalam negeri. Dia bilang itu. Ya saya bilang ya kalau gitu bagaimana kalau Mr. Hasyim Anda yang beli? So saya beli semuanya yang mau dijual, saya beli semuanya dan saya taruh di sini, saya taruh di kantor saya. Selama 2-3 tahun saya di depan Heidi. Anda belum ikut saya. Di situ sampai 2008. Enggak, sampai 2007, 2 tahun, 1 tahun saya simpan di situ. Sampai ada pendeta, kan saya orang Kristen Pak. Ada pendeta bilang, ada Pak Hasyim tidak pantas. Kan Pak Hasyim kan orang Kristen. Ini semua kan agama Hindu.
ini agama Hindu, ada apa, dan ini semuanya kan ada nuansa Hindu. Iya. Dia bilang ke saya bilang, maaf Pak Pendeta, ini bagi saya, ini kesenian Indonesia, Nusantara. Ya enggak, ini saya tidak lihat ini sebagai objek Hindu. Ini adalah apa, karya seni kan, karya seni. Ini kan usianya ratusan tahun, 1000 tahun, ada 1200, ya enggak. Saya orang Kristen yang hormati budaya Nusantara. Iya. Ya enggak? Kan Kang Deddy kan Muslim, tapi kan juga menghormati budaya Nusantara kan? Ya. Enggak? Iya. Wayang golek, saya wayang kulit, keris juga kan? Arca. Ya, Fadlizon teman saya. Ya. Fadlizon teman saya, dia ketua keris. Ya, dia Muslim kan, nggak bisa diragukan dong agama dia, iman dia. Ya. Tapi dia hormati dan dia sayang dan dia kolektor. Dia kan kolektor. Dia kolektor keris. Ya. Pak Hasim, Pak Deddy ingin tahu juga bagaimana kepedulian Pak Hasim tentang lingkungan hidup sampai hewan-hewan sampai ke harimau. Ada Enggak, itu cerita ujungnya gimana sampai Bapak dituduh apa namanya? Yang itu, Ya, ujungnya kan Bapak dituduh tuh. saya dituduh mencuri. Ya, mencuri benda pusaka. Benda pusaka. Nah, saya buktikan, ya, saya kasih lihat ke jaksa sama yang hakim bahwa ini ada tanda terima. Untung saya ada tanda terima, ya, dan saya bukti, saya bayar. Menyelamatkan tapi akhirnya mendapat tuduhan. Ya, Baik, bayangin Pak. ya, Ini penting bagi Indonesia ini. ya. Orang menyelamatkan sebuah peninggalan leluhur bangsanya, Ya. yang nilainya tidak bisa diukur dengan uang, walaupun Bapak mengeluarkan uang pasti banyak. Ya, cukup besar. Kemudian Bapak menyimpannya kembali ke Indonesia. Ya, di kantor saya di sini. Dia membawa dari luar negeri, yang di mana Belum sempat dikirim ke luar negeri. Saya beli. Oh, dibeli juga di sini. Ya. Kemudian andai kata Bapak lepas, itu barang sudah di luar negeri, Pak. Ya. Kemudian sudah tersebar kemana-mana. mengembalikan ke Indonesia, tapi Bapak pada akhirnya berurusan dengan tuduhan. Yes, Tuduhannya adalah Bapak mencuri yes, barang pusaka. betul. Ikut pengadilan Bapak? Prof? Ya, saya jadi terdakwa 8 kali sidang. Walah. Menyelamatkan aset bangsa, Ya. kemudian jadi terdakwa. Ya. Tapi ada Tapi yang lucu kan mereka cari-cari dalih. Hasyim ini pencuri. Tapi ternyata bukan saya beli dari perusahaan Belanda. Christie's kan saya beli dari mereka. Iya. Ya, yang harus dituduh mereka dong. Masa saya? Iya, mereka yang ini. Ya. Atau Bapak mungkin dituduhnya penada. Ya, tidak juga. Tidak juga. Tidak juga karena tidak terbukti bahwa saya mencuri dan saya bukan penada. Iya, Kan? karena Bapak beli pada lelang resmi. Dan ada dokumentasi dari pemilik lama, Raja Solo. Iya, enggak. Artinya yang menuduhnya, Pak. Ya. Iya kan? Yang menuduhnya mungkin menuduh Bapak Ya. penada. Ya. Yang menuduhnya Ya, bukan. Tuduhannya apa? Ini yang lebih konyol lagi karena tidak ada bukti bahwa saya mencuri. Mereka mendakwa apa? Saya tahu nggak apa? Apa tuh? Tidak mendaftar. Konyol kan? Tidak mendaftar barang arca yang ini barang bersejarah. Cagar budaya, istilahnya cagar budaya. Oh, tidak mendaftarkan Yes. aset bersejarah Yes. pada cagar budaya, Yes, yes, pada yes. inilah kementeriannya yang Kementeriannya, Ada kementerian kebudayaan. tetapi terbukti dan jelas saya mendaftarkan. Oh. Yang jadi saksi itu Dirjen Kebudayaan. Bapak baru mendaftarkan. Yes. Tapi dituduhnya Bapak memiliki barang budaya Ya, tapi ya. tidak didaftarkan. Ya, ini konyol kan? Oh iya. Ini terus aja agak politis. Oh. Waktu itu kan Prabowo sudah mencalonkan jadi calon. tapi udah Yes. punya Gerindra. Agustus September 2008 ya. 2008 udah mendirikan Gerindra. Ya, Februari kan kita dirikan. Oh, karena mau mendirikan Gerindra. Iya. Sudah mendirikan Gerindra. Ya, iyalah. Dan Bapak sama Papa Prabowo itu keren loh, Pak. Kerennya adalah mendirikan partai, tidak ngerebut partai.
mendirikan partai, tidak merebut partai. Tidak merebut, betul. Tidak Iya, merebut mendirikan partai, tidak merebut partai. Gitu loh, Pak. Kan itu lebih hebat, Pak. Tidak mengambil Daripada mengambil punya orang, kan lebih baik punya sendiri. Iya, saya kira lebih terhormat kan. Iya. Ya. Nah, saya kan di Komisi 4, Pak, DPR. Golkar, calonnya gitu kan. Nah, saya lihat itu dia kan waktu itu ada paparan-paparan di saya tentang lembaga konservasi. Ya, ya. Muncullah yang pemaparan dari salah satu yayasan. Ya. Ternyata setelah saya cek yayasan punya Bapak. Ya. Itu konsen banget sama harimau. Ini saya kalau dengar harimau suka merinding. Kenapa Bapak konsen terhadap penyelamatan harimau? Ya bukan hanya Pak Harimau, Kang Deddy, saya juga orang hutan. Bapak bukan orang hutan, menyelamatkan orang hutan. Ya. menyelamatkan. Iya. Menyelamatkan orang hutan, menyelamatkan harimau, menyelamatkan. Saya berusaha menyelamatkan badak, tapi badak susah ya, badak. Tapir, ini gajah, gajah, rusa, ya, satwa liar Indonesia. Bapak punya tempat penampungan Ya, mereka? ada 4, kita ada. Di mana saja? Satu di Bali. Bali Ada penampungan. Balinya mana nih? Saya berkunjung. Ubud. Di Ubud. Ya. Nama tempatnya? Ya rumah saya di situ. Oh, ada. Itu banyak hewan situ. 5 sekarang 6 ekor rusa. Ya. Rusa. Ya. Rusa apa itu situ? Rusa. Nah, ini rusa yang dianggap satwa liar yang harus dilindungi. Sebetulnya rusa dari Timor, Pulau Timor. Pulau Timor. Tapi ternyata transmigrasi sudah lama. Ini rusa-rusa ini. Mereka transmigrasi ke Pulau Bali. Sudah ratusan tahun. Nah, waktu Gunung Agung meletus, sejumlah 50 ekor ya. 50 ekor rusa turun dari Gunung Agung. Cari selamat. Nah, pemerintah, Cari selamat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertanggung jawab, kan mereka hubungi saya, minta saya berikan tempat perlindungan, tempat suaka. Sampai sekarang masih. Padahal rusa itu cari selamat, Pak. Tapi oleh Bapak diselamatkan. Ya bisa. Rusanya cari selamat, tapi yang dicari selamat manusia itu. Tapi diselamatkan ini sama Bapak. Saya tampung di rumah saya. Rumah saya cukup luas, 10 hektar. 10 hektar, Pak? 10 hektar. Tidak susah nyapunya ngumpul 10 hektar, Pak? Ya, kita ada pegawai lah. Kang Deddy ini. Ini konglomerat, Pak. Konglomerat. Lupa dikira saya. Kalau saya potongan orang DPR, habis dibuatnya nyapu. Ya udah, ya masih makmur lah, masih makmur, alhamdulillah. Kan ciptaan kerja, kan lapangan kerja. Nyiptain lapangan kerja. Ya. Nah, selain itu di mana lagi tempat itu? Oke, satu di Bali, satu di Sumatera Barat. Ya itu harimau ya. Di tempatnya di mana Sumatera Barat ini? Di perbatasan Sumatera Barat Jambi. Sumatera Barat Jambi. Di dekat, sangat dekat dengan Taman Nasional Kerinci sebelah. Berapa luas itu di situ, Pak? Kalau di situ nggak lebih dari 10 hektar. 10 hektar. Masih ada sekarang yang itu yang dirawat, sekarang ada 2 ekor harimau. Dirawat. Kami sudah lepaskan 10. Sorry, 8 harimau sudah dilepas liar. Iya, sekarang 2 lagi di situ. Ya, itu bukan kebun binatang ya. Kami menampung, kami merawat, kami memberi makanan. Dan pada satu ketika mereka sudah fit, kami lepaskan ke alam belantara. Liar lagi, kembali ke habitatnya. Pakai helikopter. Diangkut dengan helikopter. Oh, diangkat gitu ya? Helikopter ya. Nanti diangkat. Terus diturunkan di tengah hutan. Wah. Dulu kami lepaskan di, ya ini masalahnya, kalau dilepaskan di pinggir jalan raya, ya harimau kan nggak mau masuk, ya, harimau cari pemukiman. Ada yang lepas liar di pinggir jalan? Ada. Ya bukan kami, ya petugas. Jadi ngelepas liar harimau di pinggir jalan raya. Ada video yang harimau yang kita lepaskan, dia istirahat di pinggir jalan. Gini aja bingung cari makanan, nunggu dermawan, nunggu Grab dia. Nunggu Grab, nunggu Gojek. Ada ternyata ada video, siapa ambil foto berapa tahun lalu. Ada ini si Putri. Ada 2 saudara, putra dan putri.
terpaksa kami menampung lagi. Ada ambil lagi. Ya kan si Putri nggak mau. Karena si Putri itu yang sudah dirawat oleh Bapak. Putri dan Putra ada dua saudara. Dua udah dirawat oleh Bapak. Ya. Terus dilepaskan Oleh petugas. Oleh petugas. Konservasi. Dilepaskan di pinggir jalan. Ya dekat lah. Berapa? Dekat di jalan raya. Mungkin dia nggak punya ongkos, Pak. Ya nggak tahu lah. Nggak tahu. Mungkin nggak ada Grab yang bisa dekat atau Gojek. Atau helinya lagi Ya, susah. ya waktu itu belum ada pikiran heli. Oh. Nah, karena harimau-harimau terlalu dekat dengan jalan raya kan itu membahayakan warga kan. Iya. Kan enggak. Ya dia duduk dia nunggu-nunggu dermawan. asik. Mana makananku, mana minumanku. Ya, terus ada foto, ada ini ada harimau lihat. Lagi nunggu. Ya udahlah, kita selamatkan lagi. Akhirnya Tugas selamatkan, ditampung di tempat kita. Sekarang udah Lagi. dilepas. Nah, si Putri sudah diangkat, sudah diturunkan dengan heli, sudah di tengah hutan. Ya di tengah hutan dia Udah lepas liar lagi. habitat dia kan. Nah, Kalau si Putra? Putra masih di tempat kita. Kenapa si Putra nggak lepas? Putra ini ternyata Atau mau ikut pemilu dulu kali? ya insya Allah kalau bisa nyoblos lah. Gerindra, nyoblos Gerindra. Oh ya pasti. Ya, Gini Pak, yang bisa membawa harimau itu Ya. dilepas liar di tengah hutan hanya Garuda Pak. Oh begitu? Iya Pak, kan terbang Pak. Heli lah. Iya Garuda Pak. Ya. Kan Garuda lapangnya. Garuda ada TNI AU. TNI AU. Panglima TNI yang bantu. Iya, Garuda. Sekarang masih belum dilepas. Nah, Putra ini ternyata, nah ini aneh ya, ini harimau masing-masing ada sifat sendiri. Putri sudah masih liar dan ganas. Perempuan ya, betina ya. Yang jantan justru sudah jinak dan sudah tambah gemuk, enak. Tidur, siang hari tidur. Dia sudah, waduh ini enak. Oh, dia sudah ini senang tinggal di apartemen. Iya, tinggal di apartemen, so ini nggak mau keluar. Nggak mau lagi turun ke konstituen gitu. Nggak mau Nggak mau turun ke dapil. Nggak mau turun. Udah enak di Senayan loh. Nggak mau turun di Senayan aja. Udah enak di Senayan pakai AC dapat honor loh. Ternyata si Putra begitu. Ini saudara laki perempuan. Kamu bisa ambil ada foto. Oh, jadi sudah malas Putra itu. Manja. Jadi kalau diturunin dia nanti pemalas anggutannya. Ternyata dia sudah tambah gemuk 20 kilogram. Oh, larinya mungkin udah ini Dia dulu kan langsing kan dia harus berburu. Kan di tempatnya Hashim ini enak. Ini dikasih makan dapat room service lah. Dapat room service. Ternyata tambah gemuk 20 kilo. Aduh. Ini harimau juga. Ternyata walaupun harimau itu gagah, pemberani, nekat. Tapi kalau udah dikasih makan tiap hari nggak berdaya, betah deh. Iya. Oh, ini dia harimaunya. Ini foto. Ini fotonya. Ya, ini saya nggak tahu ya. Terus saya nggak bisa bedakan mana Putra mana Putri. Kembar itu. Kayaknya ini Putri. Ini Putra. Jadi sekarang yang manja itu Putra. Ini udah dilepas liarkan. Yes. Yang satu sudah dilepas. Sudah. Dulu pernah dilepas liarkan, tapi salah caranya salah. Oh, disimpan di pinggir jalan itu. Di pinggir jalan, terus dibalik lagi, ditampung lagi. Ini sekarang manja. Males. Nah ini Bapak kan penyayang harimau, rusa, orang hutan. Saya lihat Pak Prabowo juga suka bawa-bawa kucing. Yes. Dia penyayang juga. Yes. Pak Prabowo lebih ekstrim. Oh. Prabowo lebih ekstrim dari saya. Lebih ekstrim itu gimana? Semut nggak boleh diganggu. Lebih sayang maksudnya. Lebih sayang. Lah, kan kalau penampilan ya Pak ya, kan dalam pemandangan umum orang Indonesia, Pak Prabowo itu Danjen Kopassus, kejam. Kan pemahaman umum yang selama ini dikembangkan oleh orang kan, dan biasa menjelang pemilu kan itu selalu dikembangkan, suara tembakan, gitu loh. Jadi Pak Prabowo tuh jangankan ganggu orang, sama kucingnya, sama semut. Orang nggak boleh diganggu. Semut nggak boleh diganggu. Ular nggak boleh diganggu. Kupu-kupu tidak boleh diganggu. Cicak nggak boleh diganggu. Semua makhluk di tempatnya dia nggak boleh diganggu. Nih penting nih. Dan tahu nggak? Si Edi Prabowo, mantan menteri yang lagi sekolah sekarang ini, ya tahu kan? Iya tahu. Pernah dia kan Komisi 4 dulu kan? Iya. Tapi kan nggak bareng sekomisi. Dia menteri, saya anggota komisi. Dia dimaki-maki Pak, dia bentak-bentak Pak Prabowo.
Gara-gara dia injek-injek semut. Oh. Kan di rumahnya Prabowo di Pendopo. Ini ada semacam di Hambalang. Ada semacam jalan raya. Parade. Itu dari ujung ke ujung itu semut. Itu semut kayaknya sudah tahu bahwa ini jalur khusus. Di situ, dan kami tidak boleh sentuh, nggak boleh ganggu. Nggak boleh ganggu. Itu semut, itu jalan raya penuh dengan semut. Si Edi itu iseng, dia injek. Oh, semutnya diinjek. Semut diinjek. Prabowo marah sekali. Itu Edi yang cerita sama saya. Oh. Semut aja nggak boleh diganggu.